Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk segala kasih karunia Tuhan, kemurahan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini, jawaban doa dari Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini, jawaban doa dari Tuhan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan bersama-sama di dalam Habakuk pasal yang pertama. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Habakuk pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Habakuk pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kita dapat memperhatikan dan melihat sebuah keadaan penderitaan yang sedang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Kita memperhatikan bagaimana orang fasik berlaku tidak adil terhadap orang benar. Bahkan kalau kita membaca dengan teliti, di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan, terjadi adanya kekerasan, adanya pertikaian, adanya perbantahan, ketidakadilan. Realita ini sedang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam pembacaan firman Tuhan ini, kita melihat Habakuk berteriak kepada Tuhan. Habakuk berseru kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dengan jelas, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dari keadaan, dari realita yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan, ada dua hal penting yang dapat kita pelajari dari hal ini. Melalui seruan, teriakan daripada Habakuk dalam menanti jawaban doa daripada Tuhan. Nah, hal yang pertama yang dapat kita perhatikan bersama-sama lewat firman Tuhan pagi hari ini, yaitu yang pertama bahwa Habakuk diajar untuk bersabar menantikan jawaban doa. Sekali lagi, yang pertama Habakuk diajar untuk bersabar menantikan jawaban doa. Di dalam ayat yang kedua dari pasal 2, Habakuk pasal 2 ayat yang kedua berkata demikian, lalu Tuhan menjawab aku, demikian tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi
Ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ini adalah jawaban Tuhan kepada Habakuk, bahwa Habakuk harus menunggu, Habakuk harus menanti. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak saja Habakuk, ketika melihat keadaan ketidakadilan, ketika melihat keadaan penderitaan, Habakuk berseru, tapi Tuhan bilang apa? Dia harus menunggu, dia harus bersabar. Ya, kalau datangnya berlambat-lambat, dia harus menantikan itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dari hal ini kita belajar bahwa setiap kita ketika menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, tantangan di dalam kehidupan ini, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita berteriak kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, seperti apa yang diungkapkan oleh Habakuk. Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau membiarkan keadaan ini? Berapa lama lagi aku harus berteriak, aku harus berseru? Tapi Tuhan jawab apa? Engkau harus menanti. Engkau harus menunggu. Kalau datangnya berlambat-lambat, kau harus menantikan itu. Artinya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kadangkala masalah, pergumulan, penderitaan, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita sudah berseru, kita sudah berteriak, kita sudah bertanya-tanya, berapa lama lagi Tuhan? Tapi apa? Jawaban yang kita terima, Tuhan bilang apa? Sabar. Tuhan bilang apa? Tunggu. Kalau dia berlambat-lambat, nantikan itu. Nah, lewat penderitaan, lewat masalah, lewat tantangan, kesulitan yang kita hadapi, Tuhan sedang mengajar kita untuk apa? Terus bersabar. Terus bertahan. Ini bukan hal yang gampang. Ini bukan hal yang mudah. Tetapi itulah yang Tuhan ingin lihat dari setiap kehidupan kita. Sejauh mana kita bertahan, sejauh mana kita bersabar di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini. Tetaplah bersabar menanti jawaban Tuhan. Tetaplah bersabar menanti pertolongan Tuhan. Tetaplah bersabar menunggu Tuhan menyatakan kuasanya di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, lewat pergumulan, lewat masalah, lewat tantangan, penderitaan yang terjadi, Habakuk sudah berseru, Habakuk sudah berteriak, dia bertanya kepada Tuhan berapa lama. Dan jawaban Tuhan yaitu apa? Supaya Habakuk harus hidup di dalam iman. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mampu dan sanggup melakukan segalanya. Di dalam ayat yang keempat dari Habakuk 2, ayat yang keempat di sana dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar itu akan hidup oleh imannya. Yang kedua apa? Yang sedang diajarkan oleh Tuhan kepada Habakuk, bahwa orang percaya harus hidup di dalam iman. Orang yang membusungkan dada sesungguhnya tidak lurus hatinya. Menghadapi masalah, menghadapi persoalan, pergumulan, penderitaan. Maka orang-orang percaya, orang-orang benar diajar untuk hidup di dalam iman. Artinya apa? Artinya hidup mempercayakan kehidupan ini kepada Tuhan. Percayalah, yakinlah bahwa Tuhan mampu menolong kehidupannya. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tidak mudah, tidak gampang memang hidup di dalam iman. Apalagi ketika kita sedang menghadapi persoalan dan masalah hidup ini. Tapi inilah Tuhan yang Tuhan ingin ajarkan kepada Habakuk. Sehingga Tuhan memberikan jawaban bagi Habakuk apa? Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Kita diajarkan untuk hidup di dalam iman.
meyakini, mempercayakan seluruh keberadaan kehidupan kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Yakinlah apapun keadaan, apapun kondisi, Tuhan mampu dan sanggup melakukan segala hal. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Dari pagi, siang maupun malam hari. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.